Muhammad Ibnu Afdan dengan NIM terakhir 163, S1 Prodi Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya, akan mempraktikkan routing statik sebagai salah satu tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Untuk pertama-tama, apa itu routing statik? Yaitu adalah cara kita mengatur bagaimana router itu menyampaikan satu data paket ke router lainnya. Jika hanya antara router 1 dan router 2, maksudnya jumlah routernya 2, mungkin akan sederhana saja, tapi jika jumlah routernya banyak, maka jumlah networknya juga banyak. Maka diperlukanlah satu tabel khusus yang menyimpan informasi jika ingin satu data pindah atau dikirimkan ke network yang lain, maka harus melalui IP yang mana atau router yang mana. Nah, itu nanti alamat-alamat tersebut, informasi tersebut bisa kita simpan di dalam sebuah tabel routing. Yang ini dinamakan routing statik, begitu ya. Nah, routing statik itu salah satu manfaatnya adalah paket data yang tidak mudah yang diintip oleh hacker-hacker, karena ini secara statik seperti itu. Akan tapi kurangannya adalah jika jumlah router atau jumlah router yang akan diatur routingnya secara statik itu pasti akan sangat banyak dan sangat melelahkan, karena satu tabel atau satu router memiliki satu tabel yang tersendiri untuk arah router lainnya, dan tentunya akan sangat banyak jika routernya juga banyak. Nah, sekarang saya akan mempraktikannya di dalam Cisco Packet Tracker. Bagaimana cara kerjanya? Di sini ada 3 router dengan PC1, 2, 3, 4, 5 ya, jaringan berbeda-beda. PC1, 2, PC3, dan server 1, server 2, seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan men-setting untuk PC1 memiliki IP address, itu dia 11 ya akhirnya ya, dengan subnet mask 192 dan gateway 62, seperti itu. Untuk IP address PC yang kedua, IP addressnya 65 terakhirnya, dengan subnet masknya 192 dan gateway-nya 126. Dan untuk di router yang pertama, kita akan memastikan PC1 terhubung ke router apa enggak. Nah, itu sudah terhubung ya, gateway PC1, alamat yang sama pada address menghubungkan router 1 dengan PC1. Ini sudah benar. Nah, subnetnya, mesnya benar. Nah, dan jangan lupa port statusnya selalu di-on-kan. Sedangkan pada flash internet 1 memiliki konfigurasi 126 karena default di PC2. Jadi ini terhubungnya dengan PC2, CDR-nya 26. Kemudian untuk menghubungkan router 1 dengan router 2 dengan router 3, itu dihubungkan yang pertama router 1 dengan router 2 itu dihubungkan melalui port serial 2. Nah, serial 2 yang dimana di sini pada router pertama itu ke serial untuk ke router 2 12. Nah, seperti itu. Dan 2 di belakang ini sebagai tanda bahwasannya ini terhubung ke router 2. Itu sebagai untuk mempermudah dalam mengidentifikasi saja, seperti itu. Kemudian ini menggunakan sedangkan untuk terhubung ke router 3, router 1 ini menggunakan port dan dari serial 3.
sama seperti yang tadi, karena ini dari kabelnya dari router 1 atau device router 1, maka di belakangnya angka 1 di blok 4. Kemudian karena ini terhubung dengan router 3, maka kita tandai dengan 13 1 gitu. Kemudian untuk router 2 memiliki PC ya. Nah, di PC 3 ini dia memiliki, kita buka saja ya, IP-nya dengan 253 dengan subnet mas seperti itu, kemudian belakangnya 78 dan gateway-nya 254. Nah, karena 254 otomatis support yang terhubung fast Ethernet kosong dengan PC 3 itu harus memiliki IP 254. Nah, dengan subnetnya tetap yaitu 25.25.25.128. Oke, selanjutnya dari router 2 ke router 3 itu dihubungkan melalui serial 3. Nah, karena ini dari posisinya router 2, maka angka terakhirnya dan ini menghubungkan router 2 dengan router 3, maka di sini 23 agar lebih memudahkan dengan subnetnya dan belakangnya. Sedangkan untuk dari router 2 ke router 1 dihubungkan dengan portal 2, dimana karena ini munculnya dari 2 ya, dari 2 posisinya, maka belakangnya 2 dengan 12 seperti itu. Untuk router 3 juga sama. Sebentar. Untuk server 1 sendiri memiliki IP 3333 gitu. Dengan gitu ya. Sama-sama lah. Nah, kan untuk server satunya IP address-nya 43 dengan gateway sama. Dan untuk router 3 itu dihubungkan dengan server 1 alternate kosong. Sesuai lah. Sama ya dengan IP address server 1. Dan gateway-nya nah, kemudian pokoknya sama lah sama server-servernya itu. Kemudian untuk menghubungkan router 3 ke router 1 itu melalui serial 2. Nah, ini karena dari posisinya dari posisi router 3, makanya 13. Nah, jadi router 1 router dengan router 3 dihubungkan melalui 3. Jadi router 1 akan mengenali router 3 itu sebagai artinya seperti ini, 13. Sedangkan router 1 mengenali router 3 itu melalui itu seperti yang ada di sini, yaitu nah, untuk router 3 sendiri terhubung dengan router 2 23 gitu ya. Sedangkan untuk router 2 mengenali router 3 melalui 23 seperti itu. Karena dari 2. Nah, oke, semua setting IP itu sudah beres semua. Nah, sekarang kita lihat, kita harus masukkan starting routingnya. Yang pertama kita harus memasukkan agar dapat mengenali bagaimana dia ke router 2, bagaimana dia ke untuk yang pertama itu bagaimana dia mengenali ke router yang kedua, karena router kedua ini 128 ila akhirih 12 ini alamat router kedua yang terhubung dengan router pertama. Nah, sedangkan untuk ke router yang ketiga ini, router ketiga kan ada 2 server dan networknya dibedakan. Jadi ini 33 dan satunya 43 dan gateway-nya 13 sama ya, gitu, sama-sama.
Kemudian sebenarnya yang sedikit sana, di sini router 3 agar terhubung dengan router pertama di baris pertama ini seharusnya bukan 121 karena 12.1.2.1.2 adalah IP yang menghubungkan antara router yang pertama dengan router yang kedua seperti yang sudah saya sebutkan. Ini seharusnya diganti jadi 13.13 seperti itu di router 3 ya. Tadi masalahnya kita cek di statik. Nah, di statik nanti dimasukkan networknya. Nah, ini 13.13 karena ini 13.13.1 adalah alamat dari router pertama yang dihubungkan dengan router 3 seperti itu. Jadi bukan 12.12. Kalau seperti ini nanti jika akan mengirim PDU dari P1 ke server 1, P1 bisa mengirimkannya tapi tidak bisa mengembalikan ke router 1 karena P1 tidak menyimpan router 3 dengan benar. Kesalahan IP address ya tadi. Sekarang kita coba praktikkan menyilang saja. Kita ke simulasi dan tambahkan PDU dari PC1 ke PC2, satu router ya pada destinasi yang sama. Kita coba run. Nah, itu dikirimkan ke PC2, pasti akan berhasil seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke router yang berbeda dari PC1 ke PC3. Kita coba. Nah, dia pindah ke router dulu. Nah, di sini ada error karena nah, bisa ya, emang agak error gitu guys. Nah, itu berhasil dikembalikan datanya seperti itu. Kemudian kita coba ke server 1 dari PC1. Nah, ke router 3 diambil lamanya, terus pindahkan 1, dikembalikan lagi ke PC1 seperti itu. Nah, sekarang kita coba dipercepat saja. Cepat yang dari PDU PC1 ke server 2. Masuk ya langsung dus itu. Kemudian dikembalikan lagi ke router 1 ke PC1, berhasil. Kemudian kita coba dari PC3 ya, dari router 2 ke router 3. Nah, ini kita mulai mencari dan begitu seterusnya. Nah, ini sudah berhasil routingnya, sudah berhasil dari router 2 router 3 nya ke router 1, dari router 3 ke router 2 ke router 1 itu sudah berhasil. Artinya semua router tabel routingnya itu sudah tepat gitu. Nah, sekarang kita coba traceroute melalui PC1 katakanlah command prompt. Kita akan coba kirimkan dari PC1 ke PC yang PC3. Nah, PC3 itu memiliki alamat 253 ya. Kita cek dulu. Ya, 253. Nah, sebentar. Kita sudah berhasil ya. Dia ke default giveaway. Ini kan alamat router 1 ya. Router 1 dari PC1 yang terhubung dengan PC1, kemudian 12 ini router 2, alamat router 2, kemudian sampai pada PC seperti itu. Kita coba ke server 1 ya. Masukkan alamat IP server 1 apa tadi? 333331. Nah, sudah sampai ya. Ini sama tadi gateway-nya router 1, kemudian server router 3. Nah, bisa sampai itu. Jadi ini praktik berhasil.